Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal yang berkaitan dengan peluang. Soalnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Sebuah kantong berisi 6 manik-manik berwarna merah dan 4 manik-manik berwarna biru. 2 manik-manik diambil secara acak. Tentukan peluang terambil. Poin A, kedua manik-manik berwarna merah. Poin B, manik-manik yang terambil berbeda. Oke, jadi satu soal ada 2 pertanyaan. Kita akan selesaikan dari poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu poin A. Teman-teman harus tentukan dulu soal tersebut percobaannya berkaitan dengan apa. Ternyata percobaannya itu berkaitan dengan pengambilan 2 manik-manik sekaligus. Oke ya, cukup jelas ya. Nih, karena di soal sudah diinformasikan ya, 2 manik-manik diambil secara acak. Berarti percobaannya adalah pengambilan 2 manik-manik sekaligus. Nah, setelah kita menentukan percobaannya, kita akan menentukan ruang sampelnya. Nah, ternyata di sini ruang sampelnya tidak bisa kita rinci ya, kita daftarkan satu persatu, teman-teman. Tetapi kita hanya bisa menentukan anggota dari ruang sampel tersebut. Nah, ini bukan suatu masalah karena yang kita gunakan itu adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Oke, ternyata di sini total manik-manik itu adalah 6 merah ditambah 4 biru. Maka totalnya adalah 10 manik-manik. Nah, dari 10 ini kita ambil 2 secara acak sekaligus ya, teman-teman. Nah, berarti di sini dapat kita gunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi itu menggunakan kombinasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi hasil pengambilannya itu urutannya tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi. Kombinasi 2 objek dari 10 objek. Berarti K-nya 2, N-nya 10. Kita sesuaikan lagi dengan rumus kombinasi, yaitu NCK, berarti 10C2. Kemudian kita gunakan rumus kombinasi. Hasilnya adalah 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 2 tetap ya, teman-teman. Kemudian 10 dikurangi 2, 8. Ditambah faktorial, berarti 8 faktorial. Kemudian kita sederhanakan. 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, tinggal sisa 9 kali 10. Kemudian dibagi 2 faktorial. 2 faktorial ini kan 2 ya, berarti 10 dibagi 2, 5. Tinggal kita kalikan 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, ini adalah banyaknya anggota ruang sampel. Jadi kita tidak perlu merinci anggotanya satu persatu. Yang terpenting kita mengetahui banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut. Oke, selanjutnya kita harus misalkan suatu kejadian yang berkaitan dengan soalnya. Yang diminta adalah kedua manik-manik berwarna merah. Berarti kita misalkan kejadian E adalah terambil kedua manik-manik berwarna merah. Nah, ini juga tidak perlu kita rinci satu persatu anggota dari kejadian E ini, tetapi kita hanya perlu mengetahui banyaknya anggota dari kejadian E tersebut. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Kejadian E itu adalah terambil 2 manik-manik merah. Berarti kombinasi dari 2 objek, karena yang diminta adalah 2 manik-manik merah ya, 2 objek dari. Nah, ini bukan lagi 10, tetapi lebih fokus ke manik-manik merah. Manik-manik merah itu ada 6. Berarti kombinasi 2 objek dari 6 objek. K-nya 2, N-nya 6. Oke, selanjutnya teman-teman substitusikan ke rumus kombinasi di mana K-nya 2, N-nya 6. Diperolehlah seperti ini. 6C2 sama dengan 6 faktorial
per 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang ini ya, 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Maka sisanya adalah 5 kali 6 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial ini adalah 2. 6 dibagi 2, 3. 5 kali 3, 15. Maka dapat kita simpulkan banyaknya anggota kejadian E sama dengan 15. Selanjutnya tinggal kita gunakan konsep dari peluang. Peluang kejadian E adalah PE sama dengan NE dibagi dengan NS. Sama dengan NE-nya sendiri adalah 15, kemudian NS-nya adalah 45. Selanjutnya teman-teman sederhanakan, semuanya kita bagi dengan 15, maka diperoleh 1/3. Selanjutnya, tinggal kita simpulkan saja. Jadi, peluang terambil kedua manik-manik merah adalah 1/3. Terjawab untuk poin A ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk lebih memahami lagi kita beralih ke poin B. Poin B itu pertanyaannya adalah manik-manik yang terambil beda, peluangnya berapa? Oke, masih sama seperti poin A ya, kita harus tentukan dulu percobaannya, kemudian ruang sampelnya, anggota dari ruang sampel. Karena ini percobaannya masih sama dengan poin A, berarti kita tidak perlu mencari lagi ya teman-teman. Tinggal teman-teman ingat-ingat kembali. Percobaannya pengambilan 2 manik-manik sekaligus, kemudian ruang sampelnya, total manik-maniknya adalah 10 ya, termasuk merah dan biru. Kemudian diambil 2, berarti kombinasi 2 objek dari 10 objek. Nah, ini tidak perlu teman-teman tulis kembali ya, karena sudah kita uraikan di poin A. Intinya NS-nya sama dengan 45. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan kejadiannya berkaitan dengan soalnya yang terambil manik-manik berbeda. Oke, selanjutnya kita fokus ke kejadiannya. Kejadiannya yang diminta adalah terambil manik-manik yang berbeda. Nah, teman-teman harus bisa memaknai manik-manik berbeda. Manik-manik berbeda itu maknanya adalah terambil 1 merah dan 1 biru. Kan warnanya berbeda ya, teman-teman. Nah, berarti kita harus mencari kemungkinan terambilnya 1 merah terlebih dahulu. Ya, kita singkat 1M ya, 1 merah. Nah, kombinasi juga teman-teman ya. Nah, kombinasinya karena yang terambil harus 1 merah ya, berarti kombinasi 1 objek dari, nah ambilnya jangan keseluruhan, tapi hanya manik-manik yang merah saja. Manik-manik merah itu totalnya adalah 6. Maka di sini untuk 1 merah itu N-nya adalah 6 karena total merah itu 6 ya. Kemudian K-nya itu 1 karena yang diminta adalah terambil 1 merah. Sesuai dengan rumus kombinasi diperoleh seperti ini, 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 dikurangi 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial. Nah, ini kita kurangkan 6 dikurangi 1, 5 faktorial. Kemudian teman-teman sederhanakan 6 faktorial dibagi 5 faktorial, hasilnya adalah 6. Dibagi 1 faktorial sama dengan 6. Oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mencari ada berapa banyak kombinasi terambilnya 1 biru. Nah, perhatikan teman-teman ya. Yang diminta adalah terambil 1 biru. Berarti yang diambil 1 sehingga K-nya itu sama dengan 1. Kemudian N-nya itu jangan ambil keseluruhan objek, tetapi harus fokus ke jumlah manik-manik biru, yaitu 4. Sehingga kita dapat menulisnya dalam bentuk kombinasi 4C1 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial
Kita sederhanakan, diperoleh 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Diperoleh 4 per 1 faktorial. Hasilnya sama dengan 4. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi banyaknya cara atau kombinasi terambil 1 biru sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita gabungkan ya. Terambilnya 1 merah dan 1 biru. Nah, ini kita gunakan operasinya adalah perkalian. Banyaknya kombinasi terambilnya 1 merah 6 dikali dengan banyaknya kombinasi terambilnya 1 biru 4. 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Nah, inilah banyaknya anggota dari kejadian F. Atau kita sebut dengan NF sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita gunakan konsep dari peluang. Maka peluang kejadian F adalah PF sama dengan NF dibagi dengan NS. NF-nya sama dengan 24, kemudian NS-nya itu adalah 45. Selanjutnya silahkan teman-teman sederhanakan, dibagi dengan 3. Maka diperoleh 8/15. Kita simpulkan. Jadi peluang terambil manik-manik berbeda adalah 8/15. Oke, mudah-mudahan penjelasan soal yang berkaitan dengan peluang mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.